Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada channel Dina Fatihah pada materi geografi kelas 10 semester genap tentang bab 3 dinamika litosfer dan pedosfer. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang litosfer. Litosfer adalah struktur dalam komposisi lapisan bumi, di mana pada litosfer ada batuan dan proses-proses pembentukan batuan dalam permukaan bumi. Litosfer adalah lapisan luar bumi bersifat keras dan disebut kerak bumi. Menurut Holmes, beberapa ahli mengatakan kerak bumi dibagi menjadi 3, yaitu bagian teratas di mana ketebalannya 15 km di tipe berupa magma granit. Bagian tengah ketebalannya 25 km bertipe magma basal, dan bagian bawah berketebalan 20 km bertipe magma peridotit dan eklogit. Bagian atas dan tengah banyak mengandung silikat Si dan aluminium atau Al, dan bagian bawah sebagian besar terdiri dari silikat dan magnesium. Lapisan yang mengandung silikat dan aluminium di setiap kerak bumi tidak sama. Contohnya, di dasar Samudra Pasifik tidak ditemukan silikat dan aluminium. Lapisan lebih tipis, sedangkan di pegunungan banyak yang mengandung silikat dan aluminium. Lapisannya lebih tebal. Ini adalah contoh lapisan kerak pada dasar laut yang lebih tipis daripada lapisan kerak benua. Bagan penampang kerak bumi. Pada bagan penampang kerak bumi, ini adalah bagian terluar dari bumi, yaitu dikelilingi oleh atmosfer, kerak bumi dan mantel bumi dan inti dalam. Batuan pembentukan bumi, ada beberapa batuan di mana batuan itu memiliki kulit bumi yang menyediakan mineral anorganik untuk kehidupan. Berdasarkan pembentukannya, batuan dibagi menjadi 3, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku adalah hasil pendinginan dari magma yang terjadi pada batuan beku dalam, pada batuan beku korok atau gang, dan batuan beku luar. Batuan sedimen adalah hasil proses pengendapan berbagai batuan yang telah ada sebelumnya, seperti sedimen klasik dan mekanis, sedimen kimiawi, sedimen organis, dan yang terakhir adalah batuan metamorf. Batuan metamorf berasal dari 2 suku kata, yaitu meta dan morf. Meta berarti beda dan morf adalah bentuk. Jadi, batuan metamorf adalah batuan yang terbentuk dari campuran batuan beku atau batuan sedimen yang mengalami perubahan secara fisik dan kimiawi karena perubahan suhu dan tekanan. Jadi dia akan terjadi batuan yang bukan asli tapi membentuk bentuk baru atau metamorf. Jenis batuan metamorf ada 2, yaitu secara dinamometamorfosa dan kontak metamorfosa. Batuan beku. Batuan beku tadi sudah dijelaskan, ada batuan beku dalam, batuan beku gang, dan batuan beku luar. Batuan beku dalam yaitu magma membeku di dalam proses pembentukan lambat, terjadi pengkristalan sempurna sehingga ukuran kristal yang besar-besar dan kasar. Ciri batuan holokristalin atau granitis, contohnya adalah batuan-batuan granit, diorit, dan gabbro dan periodit. Itu bentuk dari batuan beku. Batuan beku luar dan batuan beku
gang atau korok. Batuan beku korok atau gang merupakan batuan yang terjadi pada magma yang membeku di gang atau saluran celah menuju permukaan bumi. Sebagian magma membentuk lebih cepat sehingga terbentuklah kristal yang berukuran besar atau phenocryst, dan sebagian berukuran kecil. Gabungan kristal besar dan kristal kecil tersebut disebut dengan porfirik. Sehingga contoh-contoh batu yang terbentuk pada batuan beku korok atau gang adalah batu porfir granit, porfir, dan gabbro. Oke, kita lanjut. Batuan beku luar. Batuan beku luar adalah magma yang keluar ke permukaan bumi yang kita sebut dengan lava. Lava mengalami proses pendinginan yang sangat cepat sehingga terbentuk kristalisasi dengan cepat, bahkan tidak mengalami proses kristalisasi sehingga membentuk batuan amorf atau kristal halus atau yang tidak berkristal. Contohnya adalah batuan obsidian, riolit, andesit, basal, dan komatit. Granit yang membentuk di luar batuan beku luar menjadi riolit, sedangkan diorit yang membeku di luar disebut dengan andesit. Gabbro yang terjadi pada batuan beku luar akan menjadi batuan basal, dan peridotit yang terbentuk pada batuan beku luar disebut komatit. Batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terdiri dari kelompok batuan atau fermen hasil proses pelapukan mekanis sebelumnya. Fermen yang telah mengendap di suatu tempat mengalami sedimentasi dan kompaksi sehingga terikat satu sama lain dan mengeras, membentuk batuan baru. Contoh dari batuan sedimen adalah batu konglomerat, breksi, batu pasir, dan batu lempung. Batuan sedimen yang terjadi karena sedimen kimiawi tersusun atas garam yang larut dalam air laut seperti NaCl, KCl, MgSO4, karbon CaCO4, dan CaCO3. Contohnya adalah batuan kapur, gamping, dolomit, batuan fosfor, dan evaporit. Ini adalah bentuk stalaktit dan stalagmit. Ini adalah contohan batuan sedimen kimiawi yang terjadi. Batuan stalaktit dan stalagmit ini terjadi di gua-gua. Ini karena bantuan dari pengendapan secara kimiawi. Batuan sedimen organis yang disebut juga batuan hidrokarbon atau yang kita pahami adalah gabungan antara karbon dan hidrogen dan oksigen yang terbentuk oleh bahan-bahan organik, sehingga akumulasi bahan-bahan ini dapat terbentuk pada tanah gambut dan batu bara. Cairan dalam bentuk cairan yang kita kenal dengan minyak bumi, dan dalam bentuk gas kita kenal dengan gas alam. Oleh karena itu, contoh batuan sedimen organik hanya batu bara, bukan tanah gambut, karena tanah gambut masih berupa akumulasi bahan-bahan organik atau tanaman. Sehingga pada batuan sedimen organis ini terbentuk karena pengendapan yang terlalu lama dan terjadi pemanasan suhu yang tinggi di dalam inti bumi, sehingga gabungan ini akan menghasilkan antara karbon, hidrogen, dan oksigen. Jadi bisa kita lihat contohnya di alam adalah batu bara. Kalau dalam bentuk cair itu bisa kita lihat ada minyak bumi, dalam bentuk gas itu adalah gas alam. Lanjut. Batuan sedimen. Batuan sedimen berdasarkan tenaga pengangkutnya atau bahan asalnya
dapat dibedakan menjadi batuan sedimen akuatis, yaitu batuan sedimen yang diendapkan oleh air. Batuan sedimen akuatis itu banyak kita temui di daerah-daerah sungai atau wilayah-wilayah perairan. Contohnya adalah batu pasir, batu kerikil. Ini merupakan contoh batuan sedimen akuatis. Batuan sedimen aerelis atau eolis, ya ini batuan sedimen yang diendapkan oleh angin. Jadi batuan sedimen eolis yaitu batuan yang terjadi pengendapan oleh bantuan oleh angin. Contohnya adalah gundukan pasir atau sand dune, seperti di wilayah pantai Parangtritis. Batuan sedimen glasial merupakan batuan sedimen yang diendapkan oleh es atau gletser yang kita kenal dengan contohnya adalah moraine atau marine. Nah, ini adalah contoh gundukan pasir yang terjadi di alam. Itu banyak kita jumpai di pantai Parangtritis. Oke, kita lanjut. Batuan metamorf. Bahan asal batuan metamorf adalah batuan beku dan batuan sedimen. Karena ada pengaruh tenaga alam, yaitu suhu dan tekanan, dalam jangka waktu yang tertentu, bisa dalam lama, maka batuan beku dan batuan sedimen dapat berubah sifat. Perubahan sifat batuan tersebut karena proses diagnesa dan metamorfosa, sehingga ini dia akan membentuk batuan baru atau batuan metamorf. Diagnesa adalah perubahan sifat karena suhu dan tekanan yang kecil, sehingga ciri batu asal masih tampak. Contohnya adalah batu kokresi. Metamorfosa adalah perubahan wujud batuan sehingga bentuk dan susunan dari batuan semula tidak tampak. Nah, jadi metamorfosa batuan bisa dibagi kita menjadi dua, yaitu dinamometamorfosa dan kontak metamorfosa. Di mana dinamometamorfosa adalah pengaruh tekanan lebih dominan daripada pengaruh suhu. Terbalik, kontak metamorfosa adalah pengaruh suhu lebih dominan daripada tekanan. Ini adalah batuan metamorf. Ini adalah siklus perubahan batuan asal menjadi batuan metamorf. Jadi ada beberapa batuan yang berubah bentuk. Awalnya adalah batuan beku dan awalnya ada batuan sedimen, tetapi karena ada pengaruh suhu dan tekanan sehingga dia merubah bentuk menjadi batuan yang kita kenal dengan batuan metamorf. Contoh seperti batu lempung. Awalnya ia adalah batuan lempung, karena pengaruh suhu dan tekanan dia akan menjadi batuan slate dan skis ya. Terus Rheolite karena pengaruh tekanan dia akan menjadi slate, skis, dan genesis. Granit juga seperti itu. Dari granit, awalnya granit menjadi genesis. Batuan basal menjadi amphibiolit. Batuan kapur menjadi marmer. Batuan pasir dan menjadi kuarsit. Sehingga ini adalah proses perubahan batuan asal menjadi batuan metamorf. Sedimen klastik dan sedimen ini adalah siklus batuan, di mana siklus batuan bisa kita lihat dalam bentuk gambar berikut. Ya, di sini ada keterangan di mana magma sebagai bahan batuan asal karena pendinginan terdapat bentuk, ya. Karena ada proses pendinginan di dalam bumi, ada pemanasan suhu, tekanan, sehingga dia akan mengubah menjadi bentuk batuan beku dalam, batuan beku gang, dan batuan beku luar. Nah, dengan mengalami pelapukan, fisis, mengalami pengendapan, mengalami sedimen plastik dan proses kimia, pengendapan secara organisme, sehingga sedimen organisme dan kimiawi berpengaruh terhadap suhu dan tekanan dan mengubah menjadi batuan metamorf dan mengalami pemanasan kembali dan magmatisasi dan magma.
sehingga siklus batuan ini terus berdaur ulang dan terus terjadi. Ini adalah siklus batuan. Baik, itu dulu dalam pertemuan kali ini. Akan kita lanjutkan pada pertemuan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.